Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irham Andri dengan NIM 22164-018. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan final project soal yang kedua, yang mana soalnya yaitu PT Cakra Kembang mengelola berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk yang diolah Departemen A, dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B, dan sisanya ke Departemen C. Join cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600, dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya 1.000, dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D, dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilogram, dan menelan tambahan biaya 120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar 360. Soalnya kemudian ditanya yang A, buatlah diagram proses produksi. B, hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Dan yang C, membuat jurnal. Yang pertama yaitu diagram, membuat diagram. Berikut sudah tertera diagram proses produksi, yang mana Departemen A memiliki biaya sebesar 4.000 dan produk sebanyak 400 kg. Nah, Departemen A ini mentransfer ke Departemen B, mentransfer produknya ke Departemen B sebanyak 30%, yaitu 120 kg, dan memiliki biaya 600, yang mana tertera dalam soal. Dan Departemen B menghasilkan produk beta yang memiliki produk sebanyak 120 kg dengan harga jual 30 per kilogram. Kemudian Departemen A mentransfer sisanya ke Departemen C. Kan tadi Departemen A mentransfer ke Departemen B sebanyak 30%. Nah, sisanya kan 70%. 70% ditransfer ke Departemen C, yaitu sebanyak 280 kg produk. Dengan cara carinya 400 kg dikali 70%. Departemen C memiliki biaya sebesar 1.000. Nah, Departemen C pula mentransfer produknya ke Departemen D dan Departemen E. Ke Departemen D, Departemen C mentransfer produknya sebanyak 40%, yaitu sebanyak 112 kg produk, dan memiliki biaya 120, yang mana tertera dalam soal juga. Dan Departemen B menghasilkan produk delta, yaitu sebanyak 112 kg produk, dan memiliki harga jual 10 per kilogram. Kemudian Departemen C mentransfer produknya ke Departemen E, yaitu sebesar 60%. Sisanya yang Departemen C mentransfer ke Departemen D kan 40%. Nah, sisanya kan 60%. 60% ditransfer ke Departemen E, maka dapat hasilnya 168 kg produk dan memiliki biaya 360. Departemen E menghasilkan produk Egana sebanyak 168 kg produk dan memiliki harga jual 20 per kilogram. Kemudian B, harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Yang pertama itu produk Delta dan Egana. Dicari produk Delta, yang mana produk Delta ini banyaknya produk dikali dengan harga jual, maka dapat hasilnya 1.120, yang mana 112 ini didapat dari sini, dan 10 didapat dari banyak harga jual produk Delta.
Kemudian dikurang biaya pemrosesan di Departemen D. Nah, biaya pemrosesannya ialah ini. Biaya Departemen D. Maka dikurang, maka dapat hasilnya 1000 untuk nilai pasar Departemen Delta. Nilai pasar Delta. Nah, kan tadi dapat nilai pasar produk Delta yaitu sebanyak 1000. Kemudian nilai pasar Egana yaitu 168 dikali 20, yang mana 168 ini adalah banyak produk dari produk Egana dan 20 ini adalah nilai harga jualnya, maka dapat 3.360, yang mana 168 ini didapat dari sini banyaknya produk Egana dan 20 didapat dari nilai harga jual. Maka dapat 3.360. Kemudian ini biaya pemrosesan di Departemen E. Nah, Departemen E memiliki biaya sebesar 360, maka dikurang dengan 360. Dikurang 360, maka dapat nilai pasar produk Egana sebesar 3.000. Hasilnya 3.000. Nah, total nilai pasarnya, nilai pasar produk Delta ditambah dengan nilai pasar produk Egana yaitu 1000 dihasil 4.000. Setelah itu dikurangi dengan pemrosesan di Departemen C yaitu 1000. Nah, 1000-nya itu dapatnya dari biaya yang dipunyai oleh Departemen C. Maka hasilnya nilai bersih pasar net market value produk Delta dan Egana sebesar 3.000. Kemudian untuk produk beta. Cari juga sama seperti produk nilai pasar produk Delta dan nilai pasar produk Egana, yaitu nilai pasar produk beta banyaknya produk yang dimiliki produk beta dikali dengan nilai harga jual produk beta sebesar 30 yang didapat dari ini 120 dikali dengan 30, maka dapat hasilnya 3.600. Kemudian dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen B, yaitu biaya yang dimiliki oleh Departemen B. Maka dikurangi dengan biaya yang dimiliki Departemen B sebanyak 600. Maka total nilai pasar pada titik pisahnya ialah 6.000. Sebelumnya dikurang terlebih dahulu, yaitu nilai pasar produk beta dikurangi biaya pemrosesan yang dimiliki Departemen B. Nah, kemudian dapat hasilnya 3.000 nilai pasar produk betanya. Terus dicari lagi total nilai pasar pada titik pisahnya. Yaitu kan setelah dikurangi pemrosesan di Departemen C, dapat hasilnya 3.000 untuk biaya untuk produk Delta dan Egana. Maka untuk total nilai pasar pada titik pisah ditambah juga 3.000 dari nilai pasar produk beta. 3.000 ditambah 3.000 maka dapat hasilnya 6.000. Nah, kemudian untuk pengalokasiannya, alokasi biaya produksi bersama Departemen A, yang mana produk Delta dan Egana 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 maka dapat hasilnya 2.000. Yang mana 3.000 ini didapat dari produk Delta dan Egana, hasil dari produk Delta dan Egana tadi dari sini. Kemudian 6.000 ini didapat dari total nilai pasar pada titik pisah dan 4.000 ini didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen A. Maka dapat hasilnya 2.000. Nah,
Nah, selanjutnya untuk pengalokasian biaya produksi bersama Departemen A. Yang pertama itu produk Delta dan Egana. Yang mana 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 maka dapat hasilnya 2.000. Nah, 3.000 ini didapat dari nilai bersih pasar net market value produk Delta dan Egana. Nih, 3.000. Kemudian 6.000. 6.000 didapat dari total nilai pisah, nilai pasar dan pada titik pisah sebesar 6.000. Dan 4.000 didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen A karena pengalokasiannya bersama Departemen A. Maka dapat hasil 2.000. Kemudian untuk produk beta yaitu 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 maka dapat hasilnya 2.000. Nah, 3.000 didapat dari setelah dikurangi pemrosesan dari sini. Kemudian 4.000, 6.000. 6.000 didapat dari total nilai pasar pada titik pisah. 4.000 didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen A. Maka dapat hasilnya juga 2.000. Dan ditotalkan 4.000. Kemudian, untuk pengalokasian biaya produksi bersama Departemen C. Yang pertama produk Delta. Nah, di sini produk Delta dan produk Egana dipisah. Produk Delta sama dengan 1.000 dibagi 4.000 dikali dalam kurung 2.000 tambah 1.000. Maka dapat hasilnya 750. Nah, 1.000 ini didapat dari hasil setelah pengurangan nilai pasar Delta. Nilai pasar produk Delta. Dari sini. Kemudian 4.000 didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen A. Nah, kemudian 2.000 didapat dari pengalokasian biaya produksi bersama Departemen A yang dimiliki oleh produk Delta dan Egana. Nah, 1.000 ini uh, biaya yang dimiliki oleh Departemen C. Nah, dapatlah hasilnya 750. Kemudian untuk produk Egana. Produk Egana 3.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 tambah 100 dalam kurung tambah 1.000 dalam kurung. Maka dapat hasilnya 2.250. Nah, 3.000 ini didapat dari setelah pengurangan nilai pasar nilai pasar produk Egana sebesar 3.000. Dapat dari sini. Kemudian 6.000, 4.000 didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen A. Kemudian 2.000 didapat dari pengalokasian biaya produksi bersama Departemen A yang dimiliki oleh produk Delta dan Egana. Kemudian 1.000 ini didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen C karena di sini mencari pengalokasian biaya produksi bersama Departemen C. Nah, setelah dapat hasilnya maka ditotalkan. Maka dapat totalnya yaitu sebesar 3.000. Kemudian membuat tabel. Kemudian dibuatlah tabel yaitu produknya Delta, Egana, dan Beta. Alokasi biaya produk bersama yang mana didapat dari Nah, untuk alokasi biaya produk bersama yaitu Delta memiliki alokasi 750 yang didapat dari ini dan 2.250 yang didapat dari pengalokasian biaya produksi bersama Departemen C yang dimiliki oleh produk Egana. Kemudian produk Beta 2.000 yang didapat dari pengalokasian biaya produksi bersama Departemen A dari sini. Nah, setelah itu separable cost. Separable cost ini didapat dari untuk separable cost ini didapat dari 120 dari banyak biaya yang dimiliki oleh Departemen D. Kemudian 360 biaya yang dimiliki oleh Departemen E dan yang 600 biaya yang dimiliki oleh Departemen B. Kemudian total cost. Nah, total cost ini dapatnya dari 750 ditambah dengan 120 maka dapat hasilnya 870. Kemudian berikutnya sama juga seperti yang di atas.
2.610 didapat dari 2.250 ditambah dengan 360, maka dapat hasilnya 2.610. Kemudian 2.600, 2.000 ditambah 600, maka dapat hasilnya 2.600. Nah, untuk mencari total cost ini caranya ialah alokasi biaya produk bersama ditambah dengan separable cost, maka dapat hasilnya total cost. Kemudian untuk produksi 112 ini didapat dari banyaknya produk delta dari sini. Kemudian 168 didapat dari banyaknya produk egana. Dan kemudian 120 didapat dari banyaknya produk beta. Nah, harga pokok per unit ini didapat dari Nah, untuk harga pokok per unit ini didapat dari total cost dibagi dengan produksi, yaitu 870 dibagi 112, maka dapatnya 7,77. Kemudian berikutnya 2.610 dibagi 168, maka dapat hasilnya 15,54. Begitu seterusnya dengan 2.600 dibagi dengan 120, maka dapat hasilnya 21,67. Nah, selesailah untuk mencari yang B. Nah, yang selanjutnya untuk mencari yang C yaitu ayat jurnal. Nah, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Yang pertama itu ialah persediaan barang dalam proses pada Departemen A. Persediaan barang dalam proses Departemen A dan dikreditkan berbagai akun kredit, yaitu sebesar 4.000 yang didapat dari biaya dari Departemen A. Dari sini. Kemudian, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B. Nah, didebitkan dulu persediaan barang dalam proses Departemen B, kemudian persediaan barang dalam proses Departemen C, dikreditkan persediaan barang dalam proses di Departemen A, yaitu dapatnya dari pengalokasian dari sini. Kemudian, yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C, persediaan di Departemen C, yaitu persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen C. Nah, dikreditkan berbagai akun dikredit, yaitu sebesar 1.000. 1.000 itu didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen C. Kemudian yang keempat, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan Departemen E. Didebitkan persediaan barang dalam proses di Departemen D, persediaan barang dalam proses Departemen E, dan dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen B yang didapat dari pengalokasian produksi bersama Departemen C. Dari sini. Nah, selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Persediaan barang dalam proses didebitkan, persediaan barang dalam proses Departemen D dikreditkan berbagai akun kredit, yang mana ini didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen D. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat barang jual di Departemen D untuk produk Delta sebesar 870. Nah, 800 di Departemen D untuk produk Delta. Didebitkan dulu persediaan produk Delta dan dikreditkan persediaan barang dalam proses yang didapat dari sini, dari total cost. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Nah, didebitkan persediaan barang dalam proses di Departemen E dan dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 360. Nah, ini didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen E. Kemudian ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen E untuk produk Egana.
Nah, yang ke-8, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen E untuk produk Egana. Didebitkan persediaan barang Egana dan dikreditkan persediaan barang dalam proses yang didapat dari tabel total cost. Kemudian yang ke-9, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen B dan dikreditkan berbagai akun kredit, yaitu didapat dari biaya yang dimiliki oleh Departemen B sebanyak 600 dari sini, biaya yang dimiliki oleh Departemen B. Kemudian yang terakhir, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B untuk produk beta. Didebitkan persediaan produk beta, dikreditkan persediaan barang dalam proses, yang mana angkanya ini didapat dari tabel total cost. Dari sini. Nah, selesailah sudah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.